Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pada mulanya Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Pentakosta adalah hari raya dalam agama Yahudi. Mungkin teman-teman bisa menampilkan di dalam slide khotbah. Dan di dalam Hari Raya Keagamaan Yahudi, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibraninya Pentakosta itu disebut dengan Shavuot. Nah, Shavuot itu Bapak Ibu Saudara ada dalam dua hal, dalam dua perayaan. Ya, di dalamnya itu Bapak Ibu Saudara adalah yang pertama perayaan pemberian hukum Taurat setelah 49 atau 50 hari keluar dari Mesir. Jadi ketika mereka 50 hari keluar dari Mesir, pada hari ke-50 itulah kemudian dipercayai, diyakini bahwa hukum Taurat, firman Tuhan, petunjuk hidup, pembimbing hidup diturunkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah mensyukuri panen gandum. Jadi Pentakosta itu juga berkaitan dengan hari raya panen gandum, hari raya syukur panen pada saat itu. Jadi ada dua hal. Dan hari panen itu Bapak Ibu Saudara dia jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Jadi angka 50 ini didapatkan dari dua peristiwa. 50 hari setelah Paskah dan 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Karena Paskahnya orang Israel, orang Yahudi itu adalah ketika mereka keluar dari Mesir, itulah yang kemudian mereka hayati sebagai hari pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena pergaulan dengan masyarakat berbudaya Helenis, Helenis itu artinya gabungan antara Yunani dan Romawi, maka kemudian Shavuot itu dalam kesehariannya disebutnya sudah berbeda. Dia disebutnya sebagai Pentekoste, bahasa Yunani. Artinya hari ke-50. Barangkali agak halus tulisannya di situ, tidak apa-apa. Di sebelah bawah ada tulisannya Pentekoste. Bapak Ibu Saudara, namun dalam kekristenan, hari Pentakosta kemudian berubah maknanya. Ketika murid-murid Yesus ditugaskan oleh Tuhan, diamanatkan kalian harus berdiam di sebuah ruangan di Yerusalem, jangan keluar dulu dari situ, menunggu sampai datangnya Roh Kudus. Hari-hari menanti dari kenaikan Yesus sampai turunnya Roh Kudus, masa-masa itu dalam tradisi gereja disebut dengan novena. Novena adalah hari-hari berdoa. Hari-hari menanti Tuhan, mana penolong itu, mana penghibur itu, mana sumber kekuatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka apa yang terjadi? Kalau tadi kita perhatikan di slide itu pada poin keduanya, pada peristiwa itu 10 hari kemudian terjadi ada tiupan angin dengan suara yang begitu keras masuk dalam ruangan itu. Dan Bapak Ibu tahu ya, kalau angin itu biasanya simbol kehadiran Tuhan. Lalu kemudian ada api, bentuknya seperti lidah. Jadi lidahnya kita Bapak Ibu Saudara, dan lidahnya itu terbakar, menyala lidahku, begitu ya kira-kira ya. Lidahnya menyala Bapak Ibu Saudara, dan hinggap ke mereka. Api, lidah. Api itu memurnikan, api simbol kehadiran Tuhan. Lidah untuk berbicara, berarti yang dihinggapi itu kalau berkata-kata, kata-katanya diurapi, dikuduskan, dibersihkan oleh Tuhan. Maka Roh Kudus menghinggapi mereka supaya mereka kata-katanya, apa yang akan diberitakan adalah kudus. Dan memberitakan kehadiran Tuhan, karena api juga adalah simbol kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika api dan juga angin itu menghampiri mereka, kalau di film-film seperti ada kekuatan gitu ya, masuk, gitu ya. Kalau sudah masuk kekuatannya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba menjadi strong. Wah, gak perlu lagi kita nge-gym gitu ya. Oh bukan Bapak Ibu Saudara ya, strongnya bukan fisiknya. Strongnya Bapak Ibu Saudara adalah mental, karakter, iman. Tadinya ketakutan, tadinya tertutup di dalam sebuah ruangan, lalu kemudian keluar dari ruangan, saatnya kita pergi. Kenapa? Karena powernya sudah masuk. Jadilah mereka power, bukan Power Rangers Bapak Ibu Saudara ya,
powernya dari Tuhan. Laskar Kristus lah katakan begitu ya, bukan Power Rangers. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kembali kita lihat di slide tadi. Mereka kemudian jadinya berani. Para murid jadinya bisa berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang sedang kumpul di Yerusalem, dan orang-orang yang datang di Yerusalem itu dari berbagai daerah. Partia, Elam, Arab, yang sedang datang Bapak Ibu Saudara untuk merayakan Pentakosta Yahudi. Karena mereka sedang pesta panen, mereka harus datang ke Yerusalem untuk melaksanakan pesta panen dan pesta pembebasan itu. Jadi mereka kumpul, mereka keluar dari ruangan, mereka Bapak Ibu Saudara bisa berbicara dengan bahasa manusia. Bahasanya orang yang berbeda-beda ragam suku bangsanya. Dan orang-orang mendengar itu Bapak Ibu Saudara, bukan cuma sekedar mendengar informasi. Ketika mereka mendengar, hati mereka berkobar-kobar. Menyala hatiku. Lagi-lagi menyala Bapak Ibu Saudara. Makanya kita simbolnya menyala-menyala hari ini. Menyala. Begitu dengar perkataan mereka. Wah, inikah yang namanya kebenaran? Inikah yang namanya keselamatan? Mereka tidak takut-takut lagi. Mereka berani untuk menyampaikan itu. Tadinya mereka takut, gimana dong, Yesus sudah nggak ada, terus bagaimana? Tapi mereka kemudian jadi berani. Karena apa? Bukan karena kuat dan gagahnya mereka, tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan. Itulah Pentakosta, Bapak Ibu terkasih. Maka slide berikutnya ya. Syavuot kemudian menjadi berbeda makna di dalam tradisi Kristen. Kalau di Yahudi, Syavuot atau Pentakosta itu adalah tentang menerima 10 hukum Taurat. Pentakosta adalah menerima Roh Kudus. Umat di perjanjian lama khususnya di Israel, 10 hukum Taurat adalah tuntunan hidup mereka. Mereka teks. Tapi kita sebagai umat yang menerima Roh Kudus, yang menuntun kita Roh Kudus, yang memberikan bimbingan itu Roh Kudus. Kalau di perjanjian lama di masyarakat atau agama Yahudi pada saat itu adalah panen gandum, maka Pentakosta Bapak Ibu Saudara adalah panen jiwa. Karena pada saat Petrus berkhotbah, sekitar 3.000 orang menjadi percaya. Tiba-tiba hari itu juga panen. Bukan lagi panen tanaman, panen manusia yang percaya kepada Tuhan dan itu dibaptis. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, atas dasar inilah kemudian umat Kristen kreatif mengekspresikan iman tadi itu dengan berbagai simbol. Simbol-simbolnya Bapak Ibu Saudara yang menonjol adalah biasanya adalah lidah api. Lalu kemudian warna merah, simbol api ya. Lalu kemudian ada angin dan ada burung. Karena angin agak susah digambarnya Bapak Ibu Saudara. Susah ya gambar angin Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak kreatif. Biasanya dia lengkung-lengkung begini tuh angin katanya begitu ya. Nah jadi angin itu biasanya ikut ada burungnya juga yang terbang. Jadi biar kelihatan dia kena angin begitu ya. Walaupun memang juga burung adalah simbol dari Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Maka itu adalah salah satu simbol. Seperti yang ada di depan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, 7 simbol dari 7 minggu atau juga kesempurnaan. Lalu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, simbol apa lagi kalau kita lihat lagi kembali gambar yang ada di slide tadi itu. Juga digambarkan di sebelah atas Bapak Ibu Saudara, familiar dengan gambar di sebelah atas itu? Gambar apa Bapak Ibu yang di tengah dan kiri? Gunungan ya, gunungan buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tadi itu dari panen tanaman, hasil pertanian menjadi panen manusia. Cuman kan gak mungkin orang dibikin seperti karangan itu Bapak Ibu Saudara kan, di krans orang ya, panen manusia kan gak bisa Bapak Ibu kan. Jadi ya panennya tetap buah, simbol orang yang dipanen Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu inilah panennya begitu kira-kira. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, makanya buah-buahan menjadi salah satu bagian dari dekorasi yang menyimbolkan tentang panen. Panen di dalam beberapa tradisi, khususnya tradisi di Jawa, karena memang sudah mengenal dari sejak awal kultur budayanya tradisi untuk mengarak-arak hasil panen, makanya di Jawa itu ada yang namanya Rioyo Undu-undu, hari raya untuk panen. Meskipun panennya udah nggak pas lagi pas Pentakosta, ya kadang-kadang panennya sudah sebelum Pentakosta, kadang-kadang 2 bulan setelah Pentakosta, tapi ya karena tradisinya dijalankan ya sudah, karena itu mereka kemudian ya seadanya kemudian diarak dan seterusnya. Itu karena memang mayoritas waktu itu Injil yang berkembang di Pulau Jawa, berkembang masuknya di daerah pedalaman, orang-orang Kristen yang ada di pedalaman desa-desa, dan bersyukur atas itu melalui pesta panen atau Rioyo Undu-undu. Itu salah satunya. Nah GPIB kan Bapak Ibu Saudara
Tidak semuanya, tapi kebanyakan saat ini adanya di perkotaan. Ya, karena itu panennya berbeda begitu ya. Nanti ya kalau mau panennya berupa buah-buahan bisa juga begitu ya. Beli di pasar tapi jadinya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan panen tapi belanja namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah simbolisasi. Apalagi simbolisasi Pentakosta boleh ditampilkan lagi di dalam slide, yaitu Bapak Ibu Saudara adalah parade atau corak kebudayaan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika Petrus berkhotbah, orang Partia, orang Elam, orang Yunani, orang-orang dari berbagai suku bangsa jadi mengerti. Artinya firman Tuhan bukan hanya untuk orang Israel, firman Tuhan bukan hanya untuk orang Yahudi, firman Tuhan tersebar ke berbagai suku dan bangsa, dan berbagai suku dan bangsa berkenan Tuhan untuk menyelamatkannya. Hingga Injil sampai ke Indonesia dan sampai ke hati Bapak Ibu Saudara. Maka kemudian biasanya salah satu ekspresi lainnya adalah dengan parade kebudayaan, pakaian adat, tarian tradisional. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara penjelasannya. Kenapa kemudian ada dekorasi buah-buahan, lalu kemudian sebagai simbolisasi saya menggunakan pakaian dengan nuansa ya, adat Batak Toba. Karena mewakili salah satu suku, maka saya mau sapa dulu Bapak Ibu Saudara. Horas! Mau lihat ya? Nah, Bapak Ibu Saudara ya, walaupun tadi di pengantar ungkapan situasi Dayak ya, tapi beberapa tahun yang lalu saya sudah menggunakan pakaian Dayak, jadi hari ini saya menggunakan pakaian adat bapak saya dulu ya, gitu. Kalau mama saya India, nanti kalau saya pakai baju India, saya joget-joget di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi saya agak khawatir ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian kita setelah mengenali situasi, karena ini cuma 1 kali setahun Pentakosta Bapak Ibu Saudara, dan suasana ini perlu terus kita, apa ya maknanya ya, supaya kita jadi orang Kristen yang mengerti kenapa buah, kenapa merah, kenapa burung, kenapa api, kita sudah bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan pada hari ini mau kita telaah dari Yohanes, dari Injil Yohanes, menceritakan tentang sebuah peristiwa yang penting juga. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara menceritakan tentang suasana perpisahan sebenarnya. Berpisah Bapak Ibu Saudara, entah berpisah karena kita mungkin LDR atau LDM. Ada di sini yang long distance marriage, yang berjauh-jauhan karena suami atau istri bekerja, boleh angkat tangan. Tuhan mau lihat dulu. 1. Ada lagi yang long distance marriage. Ya, Tuhan kiranya menemani terus ya Bapak Ibu ya, ada beberapa ya. Long distance marriage itu nggak gampang. Kalau yang LDR, ada nggak yang pacaran LDR? Boleh ngaku nggak yang LDR? 1, puji Tuhan. Yang lainnya masih complicated Pak persoalan kami. Oh iya nggak apa-apa ya, digumuli saja ya, digumuli saja. Berpisah itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Orang pacaran berpisah saja tidak mudah. Orang bekerja jarak yang jauh saja tidak mudah. Sekalipun bisa video call, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena kita itu butuh kehadiran fisik. Kita butuh orangnya kelihatan langsung, kita butuh memegang tangannya, kita butuh mendengar suara yang tidak terdistorsi dengan gelombang. Kehadiran fisik itu sangat penting sekali. Dan mungkin juga Bapak Ibu yang hari ini beribadah dari rumah secara streaming, sebenarnya merindukan sekali untuk bisa kembali ke gereja untuk beribadah. Dan ingin sekali bisa hadir bersama, tapi mungkin karena satu dan lain hal belum mampu untuk melakukan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perpisahan itu tidak mudah. Kita sudah terbiasa bersama-sama dengan orang tertentu, orang yang kita kasihi. Kita sudah biasa tenang, kita sudah biasa nyaman. Kalau ada kesulitan-kesulitan, kita tinggal tanya dia, begitu ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menyelesaikan. Konon katanya ibu-ibu kalau jauh dari bapak atau suami, segala hal bisa dikerjakan. Tiba-tiba kalau suami pulang, tiba-tiba nggak bisa dia buka semuanya. Papa, tolong Pak, ini gimana sih ini? Kalau di rumah buka botol aqua, langsung keluar gitu. Begitu suami datang, aduh Papa gimana nih Pak? Dasar manja. Tapi itu yang menggemaskan ya kan Pak? Iya Pak, betul ya. Itu yang justru menggemaskan. Merasa berguna lakinya. Begitu, karena bisa buka botol ya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika sudah tidak ada bersama-sama, rasa-rasanya kok jadinya tidak ada teman bertukar pikiran. Tidak ada teman untuk sharing. Atau kalaupun tidak ngobrol-ngobrol bersama, paling tidak untuk kebersamaan sajalah, untuk hadir saja dalam kehidupan. Tidak mudah berpisah Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang berpisah karena dipisahkan oleh maut atau duka cita. Tidak pernah mudah yang namanya perpisahan. Perpisahan itu bisa membuat orang stres, bisa membuat galau, bahkan kemudian merasa tak berdaya. Aku gak bisa apa-apa.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang berpisah jarak, kalau jarak ya, kita nggak bicara kematian karena itu sangat sulit. Berpisah jarak biasanya orang akan, dengan orang yang berpisah itu dia akan menasehati. Kamu nanti begini ya, kamu nanti begini. Atau berjanji, janji ya, nanti kalau kamu di Tokyo, Jogja Tokyo, ada lagunya tuh ya sekarang ya. Kalau kamu di Tokyo nanti kamu jangan lupa ya, nah, dan seterusnya janji-janjian begitu. Karena perlu ada sesuatu yang menjadi pegangan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, misalnya saja orang tua yang akan berpisah dengan anaknya. Kalau anaknya merantau misalnya ya, merantau jauh, dan biasanya sebelum merantau orang tua pasti akan memberikan nasihat, memberikan pesan-pesan kepada anaknya. Menurut saya pesannya kuat sekali tentang orang yang berpisah dan memberikan pesan kepada anaknya. Saya berangkat merantau dulu dari Yogyakarta tahun 2009 tuh. Ya walaupun tidak secara resmi bapak saya menyanyikan lagu itu tentunya, paling tidak kami sering menyanyikan bersama di kede-kede tua terdekat begitu. Ya, saya minum kopi Bapak Ibu Saudara, tua sedikit-sedikit. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi dari syair lagu itu, boleh tampilkan pada syair tadi itu dari slide kita. Ada nasihat Bapak Ibu Saudara, agak halus tulisannya. Ada nasihat dari orang tua yang mau berpisah dengan anaknya. Apa nasihatnya? Pertama, angur dogoarmi anakku songom bunga-bunga nahusi. Artinya sebenarnya Bapak Ibu Saudara intinya adalah kalau kamu merantau, jaga nama baikmu, jaga nama baik keluargamu, jaga nama baik margamu. Jaga nama baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, molomar parange nadeng gandoho diluat nadawi. Berperilaku yang baiklah. Jadi teladan, jangan bikin malu. Yang ketiga, ikon benget maho. Kalau belajar, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau bekerja, bekerja sampai sukses. Yang keempat, patun maradopon na tua-tua. Sopan santun, beradab, hormat kepada orang yang lebih tua. Yang kelima, unang semiyajat nirohai di bahasan rohami. Jangan berkeinginan jahat. Jangan di hati itu sudah ada keinginan melakukan kejahatan. Karena katanya, ido mulani sikap mabarbar. Dari hati duluan hadir, maka kemudian akan terjadi buah kejahatan. Jangan berpikir jahat, positive thinking. Dan yang keenam, ipe ikon ingot maho, tangi yang mi do parhiteami. Ingatlah bahwa berdoa adalah jembatan yang menghubungkan kamu dengan Tuhan, menghubungkan kamu dengan kami. Kita terpisah jarak, kita terpisah apapun, tapi kalau kita berdoa, kita tetap terhubung oleh jembatan doa. Itu pesan yang dalam sekali Bapak Ibu Saudara dalam sebuah syair lagu kepada anak yang akan pergi ataupun melanjutkan kehidupannya di perantauan. Jika nasihat itu dilakukan, dampaknya adalah dalam bahasa Batak dikatakan ipe ingot mahu amang di hata podaki. Kalau kamu taat pada nasihatku, maka orang tua akan merasa terhormat dan di kampung halaman dia nggak akan cemas. Dalam bahasa Batak dikatakan aidamang dosi jujung baringin di au amang mon asatung pos rohani damang nang dainang mon di tano hatubuan mi. Gak ada yang lebih indah daripada orang tua mengetahui anaknya baik, anaknya berperilaku dengan positif, pergaulannya sehat, panjang umurnya sehat dia, terhormat dia, terjaga nama baik keluarga. Itu kalau ditaati, keluarga bahagia, rumah tangga bahagia kalau taat pada nasihat. Dan selain itu, jika dia melakukan nasihat itu, maka dirinya sendiri akan berlipat ganda berkat yang dia terima. Asataruliho diluat si hadawani. Uli, kebaikan. Banyak hal-hal baik yang kamu dapatkan kalau kamu taat pada nasihat itu. Itulah Bapak Ibu Saudara, nasihat daripada orang tua. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara juga adalah nasihat daripada Tuhan kepada murid-murid dan juga kita. Murid-murid akan berpisah dari Tuhan Yesus karena dia akan mati, dia bangkit 40 hari dia menampakkan diri, tapi kemudian dia akan naik ke sorga. Secara fisik sudah tidak bersama-sama lagi, sudah nggak ada lagi bersama dengan mereka. Dan itu bukan pulang dalam bentuk fisik, tetapi betul-betul sampai mereka mati mereka belum akan melihat Tuhan Yesus. Padahal selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Padahal selama ini mereka akan selalu kalau ada kesulitan tanyanya pada Yesus. Tapi sekarang
Kepada siapa mereka bertanya? Kepada siapa mereka curhat? Gurunya sudah nggak ada, padahal ditugaskan mereka harus memberitakan kabar baik. Harus pergi ke Yerusalem, Yudea, dan ke penjuru bumi untuk memberitakan Injil. Bagaimana? Tidak ada guru, tidak ada mentor. Bagaimana kami mengakses informasi dan juga kekuatan daripada Tuhan? Mereka bingung Bapak Ibu Saudara, mereka galau. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itulah maka Yesus kemudian memberikan nasihat dalam bacaan ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin para murid, meskipun saya sudah tidak terlihat bersama denganmu secara fisik, tetapi kamu harus tetap cintailah aku meskipun aku tidak terlihat. Mencintai yang tidak terlihat itu sangat sulit. Tuhan ingin tetap kasihi aku. Dan sebagai bukti kalau kamu mencintai aku, sebagai bukti kamu mengasihi aku, meskipun kita tidak sedang bersama, taati perintahku. Kembali ke lagu tadi itu. Bapak dan mama sudah tidak bersama denganmu, kau sudah merantau nak. Gak bisa bapak mama ngurus-ngurusi kau lagi hari-hari. Jadi kaulah yang ngurus dirimu. Ingat semua yang sudah bapak ajarkan, ingat semua yang mama nasihati, lakukan nasihat itu. Kira-kira Tuhan Yesus seperti itu. Semua yang sudah saya ajarkan 3 tahun, semua teladanku ikuti. Jalankan supaya baik hidupmu. Jangan serong dari situ. Bukti kalau kamu masih sayang kepada Tuhan, bukti bahwa kamu masih sayang kepadaku adalah ikuti dan pegang janjimu. Sama seperti rumah tangga saat LDR, LDM, long distance marriage. Kalau kita berjauhan, ingat janji nikahmu. Setia, jangan selingkuh. Ingat tugasmu, bekerja, berjuang untuk keluarga kita, tapi jangan lupa pulang. Kalau nggak pulang namanya Bang Toib. Gitu kan. Repot juga kan, Bang Toib Huta Galung lagi. Wah, repot juga. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, demikian juga dengan kita. Murid-murid masa kini tidak melihat Yesus Bapak Ibu Saudara secara langsung. Dan kemudian kita tidak bisa melihat dia secara ragawi. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita di hari Pentakosta ini kita diingatkan. Meski tidak kita lihat lagi secara fisik. Tetapi dia Bapak Ibu Saudara mengingatkan, tetap cintai aku. Tetap cintai aku. Buktinya apa? Berpegang pada firman. Itu kata ayat yang ke-15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Perintahnya Tuhan apa? Perintahnya Tuhan itu sama dengan firman-Nya. Firman-Nya apa? Inti dari firman-Nya adalah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Hidup dalam kasih, laksanakan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Pentakosta hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada Bapak Ibu. Dan berbagai berkat-berkat baik itu, kalau kata orang Batak, nauli yang baik itu akan dicurahkan asalkan Bapak Ibu Saudara terkasih berpegang pada perintah. Artinya selalu mencari firman Tuhan. Karena kita nggak akan tahu perintah Tuhan kalau kita nggak baca firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Maka aplikasinya adalah bacalah firman Tuhannya. Alkitabnya dibaca Bapak Ibu Saudara. Kalau masih pakai Alkitab yang cetak, yang enak diwarna-warnain seperti saya begitu, pakai dibaca. Jangan dibiarkan berdebu. Jangan dibiarkan masih lengket Bapak Ibu Saudara. Wah, masih baru beli soalnya. Kalau butuh Alkitab ketepatan di luar ada jual tadi Bapak Ibu Saudara, sekedar promosi, bisa dibeli di luar, TB2 LAI, supaya enak baca bahasa perjanjian lama. Karena banyak bahasa yang sudah berubah kata-katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan setiap hari secara pribadi. Kita kalau misalnya setiap hari tidak ngobrol dengan suami, kalau yang masih mempunyai suami atau mempunyai istri, kan rasanya kan tidak enak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita di rumah, anak kita pulang sekolah hanya ngobrol sepenuhnya. Pak pergi ya, pergi. Pulang, aku pulang, makan, udah gitu aja. Gak ada ngobrolnya, kan gak enak Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua, kita punya anak, tapi anak kita hanya ngomong sama kita hanya pas ada maunya. Baru WA kita, Pak kurang duit Pak, kirim Pak. Kalau ada maunya baru ngomong. Hai anak-anak muda, bertobatlah. Baru kau balas WA mama dan bapak, papa mama, kalau uang udah habis. Habisnya pun di kafe terus. Beliin pacar paket lah, apalah segala macam ya. Baru kita WA. Kan gak baik Bapak Ibu Saudara keluarga seperti itu. Keluarga yang ngomong secara alami.
Tuhan juga begitu. Kalau kamu memang anakku, ya ngobrol denganku dong lewat doa. Ya baca dong, dengerin dong kata-kata orang tua. Tuhan sebagai orang tua, aku mau bicara padamu lewat apa? Firman Tuhan. Jangan yang kamu dengar tiap hari konten mulu yang didengerin. Ya kalau kontennya rohani puji Tuhan begitu ya. Tapi kalau enggak, konten apa? Scroll terus, ini share begitu. Tapi tidak pernah dengar firman Tuhan. Itu bukan menuruti firman Tuhan. Kalau kita sayang sama Tuhan, baca firman Tuhan rutin. Kalau kita bingung, minta bantuan dalam bentuk sabda bina umat, morning call, night call. Semua sudah ada fasilitas disiapkan oleh gereja kita. Jadi sabda bina umat yang dibagi oleh gereja kepada setiap kakak di GPIB Margomulyo, jangan hanya jadi tumpukan ikan teri di rumah Bapak Ibu Saudara. Pernah beli ikan teri Bapak Ibu Saudara di sebuah jemaat. Ikan teri dibungkus, ada gambarnya, gambar minggu setelah Pentakosta, sabda bina umat Bapak Ibu Saudara. Jadi bungkus ikan teri. Jadi saya baca renungan dulu sebelum saya masak ikan teri sama orang tua. Kenapa nggak dipakai? Ya kalau Bapak Ibu memang nggak pakai, ngomong sama gereja. Kalau SBU mungkin saya nggak lagi, karena saya pakai morning call, night call, tapi saya tetap mendukung persembahan untuk mendukung pembiayaan pelayanan. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jangan nggak digunakan, gereja sudah berjuang untuk pengadaan Bapak Ibu Saudara, nggak dipakai, cuma ditumpuk-tumpuk mulus begitu. Kalau udah tinggi bisa bangun rumah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita membaca firman Tuhan, tapi nggak cukup kan membaca firman Tuhan, karena kata firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan itu juga adalah harus dilakukan. Kalau kamu sayang pada aku, kamu lakukan firmanku, berarti firman Tuhannya harus dilakukan. Dan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu seringkali menuntut untuk dilakukan pada saat dua kondisi. Kondisi pertama adalah saat kondisi sedang tidak enak. Saat kita sedang berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang menyebalkan. Saat kita berjumpa dengan orang-orang yang menjengkelkan. Saat kita lagi ada pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, duka cita. Saat kita punya konflik dengan sesama. Saat-saat ada masalah. Disitulah saat untuk membuktikan kita sayang sama Tuhan atau enggak. Ada konflik. Misalnya, saya enggak sama Tuhan. Mau enggak mengampuni? Mau enggak ngomongnya baik-baik? Mau nggak bersabar? Ada kekurangan ekonomi, mau nggak berdoa dan percaya pada penyertaan Tuhan? Atau langsung cari jalan pintas yang salah? Saat kondisi kita lagi di bawah, lagi bergumul, di situ firman Tuhan menanti untuk kamu taat atau enggak pada firman Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saat lagi di atas angin, saat kondisi lagi baik-baik saja, saat kondisi lagi sukses, saat kita Bapak Ibu Saudara mungkin sedang mendapatkan jabatan yang sangat luar biasa, mapan. Di situ diuji Bapak Ibu Saudara, apakah kita kemudian akan taat pada firman Tuhan saat kita sudah mulai baik-baik saja. Saat sedang jaya-jayanya, ada tantangan, godaan untuk selingkuh, taat gak kita pada firman Tuhan? Saat kemudian kita sukses, lalu kemudian ada tawaran untuk korupsi, taat gak kita pada firman Tuhan? Saat kita mengelola perusahaan tapi kemudian harus mengeksplorasi lahan tanah dan lingkungan hidup, tapi kemudian kita harus diatur-atur nih amdalnya nih, kalau nggak bisa nih proyek kita jalan nih. Taat nggak kita pada aturan yang ada? Atau kita kemudian merusak lingkungan? Nggak apa-apa, rusak aja lingkungannya. Kita bisa bayar itu LSM ini bisa, kita bisa bayar tuh pemerintah ini bisa. Dan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang Kristen yang berposisi penting di dalam perusahaan-perusahaan yang justru mengekstraksi bumi ini. Nanti kalau ditegur nggak datang lagi gereja, ngancamnya nggak mau ngasih persembahan, waduh repot deh. Padahal anak-anak Tuhan, tapi ikut merusak dunia. Hari ini hari lingkungan hidup juga kita peringati Bapak Ibu Saudara. Buah-buahan ini nggak akan ada. Nggak akan ada perayaan lagi undu-undu kalau bumi ini sudah rusak Bapak Ibu Saudara. Apa yang mau kita gotong? Sampah kita gotong Bapak Ibu Saudara. Limbah yang kita gotong. Nggak akan ada perayaan sukacita lagi kalau bumi kita rusak begini terus. Taat pada firman Tuhan juga saat bapak-bapak, ibu-ibu ada di posisi tertentu yang strategis di perusahaan atau dimanapun Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin kebijakan itu akan bisa merusak lingkungan. Pakailah hati, pakai nurani. Tanya Tuhan, Tuhan ini baik atau enggak? Tapi kan Pak, ini kan pekerjaan Pak, kita harus agak sedikit kompromi. Tanya Tuhan deh, pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Supaya kita mengerti Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sayang pada Tuhan, kita taat juga dalam hal seperti itu.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga berkata kepada murid-murid, bahwa sekalipun aku udah gak ada bersamamu, secara fisik aku tidak terlihat lagi, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan katanya, aku akan mengirim bagimu penolong. Penolong yang lain, penolong yang sepertiku, bahkan itu adalah aku. Dalam pribadi yang lain, hakikatnya sama. Penolong itu Bapak Ibu Saudara adalah Sang Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dia tidak akan meninggalkan murid-murid seperti yatim piatu. Artinya Bapak Ibu terkasih, Yesus mengatakan bahwa meskipun sudah tidak bersama lagi dengan Yesus secara fisik, tetapi akan ada yang terus menyertai. Jadi jangan takut kalau kamu melayani, kamu nggak tahu, aduh ini bagaimana Tuhan? Percaya Roh Kudus akan tuntun. Kalau kamu merasa kekurangan hikmat, percaya, minta kepada Roh Kudus. Dan kalau ada pergumulan lainnya, Roh Kudus akan menuntun. Maka di hari Pentakosta ini ternyata kita mau diingatkan lagi Bapak Ibu terkasih, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita. Kalau ada situasi-situasi di mana Bapak Ibu merasa tidak sanggup untuk melakukannya, pergumulan-pergumulan yang begitu berat, kesepian-kesepian yang begitu mendalam, maka kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa aku hadir meskipun kamu tidak melihatku. Roh Kudus akan memberi pengertian saat kita tidak paham. Roh Kudus akan memberi hikmat saat ada keputusan-keputusan yang barangkali dilematis. Roh Kudus akan menuntun saat tidak ada lagi jalan. Roh Kudus akan menghiburkan saat hati kita sedih dan berduka. Roh Kudus akan memberikan hati yang damai kepada kita. Maka di hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam apapun perjuangan yang kita sedang lakukan saat ini. Tuhan hadir, Tuhan menyertai, dan Tuhan menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sudah merayakan Pentakosta, jangan lagi takut, jangan lagi gentar, dan jangan menyerah. Karena di dalam diri kita ada power yang luar biasa. Akses power itu, minta power itu. Tolong Tuhan di dalam doa kita sampaikan itu. Itu yang harus kita minta Bapak Ibu Saudara, karena power itu, roh itu ada dalam diri kita. Bapak Ibu terkasih, tapi ingat, Roh Kudus itu bukan hanya untuk menguatkan kita, menghibur kita secara pribadi. Roh Kudus itu diberikan supaya kita dimampukan menjalankan tugas kita. Bahasa lainnya adalah Roh Kudus diberikan supaya kita bisa melayani orang lain, supaya kita bisa menolong sesama kita, supaya kita seperti murid-murid pergi keluar, beritakan Kristus, layani Tuhan melalui sesama kita. Dalam bahasa GPIB, Roh Kudus dicurahkan supaya kita bisa berpelayanan dan kesaksian. Hari ini kita masih juga di bulan Pelkes Bapak Ibu Saudara. Kita diingatkan kembali bahwa namanya orang Kristen sudah mendapatkan Roh Kudus, harusnya terlibat melayani sesama. Terlibat melayani gereja, terlibat juga melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, dan seterusnya. Bapak Ibu terkasih, di bulan Pelkes ini tadi di awal dalam ungkapan situasi, Bapak Ibu mendengar tentang salah satu pos Pelkes yang ada di Kalimantan. Bapak Ibu terkasih, bulan Pelkes GPIB juga mengingatkan bahwa hanya karena Roh Kuduslah makanya GPIB bisa tersebar di begitu banyak tempat. 354 kalau saya nggak salah jumlah jemaat dewasa, dan 250 lebih Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak salah juga ya, pos Pelkes kita itu nggak akan bisa terbuka jalan itu Bapak Ibu Saudara kalau nggak ada karena Roh Kudus. Roh Kudus menempatkan umat Tuhan dan juga pelayan-pelayan Tuhan di situ. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di bulan Pelkes ini, di hari Pentakosta ini, kita juga diingatkan Roh Kudus ada pada kita, berkat Tuhan ada pada kita, dan kalau kita sayang pada Tuhan, dukung Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dukung GPIB, mulai dari Margo Mulyo sampai juga jemaat-jemaat lain. Bapak Ibu bisa mendukungnya dengan cara bagaimana supaya pelayanan bagi pos Pelkes ini bisa terjadi, jemaat-jemaat di pedalaman itu bisa disupport. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu memberi persembahan, biasanya pada minggu ketiga dan keempat, Bapak Ibu Saudara kan dapat amplop ini ya. Ini amplop bukan sembarang amplop Bapak Ibu Saudara. Amplop ini Bapak Ibu Saudara ditujukan untuk kebersamaan mupel dan sinodal. Diarahkan untuk setiap pelayanan kita bagi gereja-gereja GPIB lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini GPIB Margo Mulyo sedang mensupport berapa pos Pelkes ya, Amang ya? Ada dua ya, ada dua jemaat yang kita dukung ya, satu pos Pelkes, satu jemaat. GPIB Margo Mulyo sedang membantu
dana pelayanan untuk 2 jemaat. Tiap kali Bapak Ibu memberikan persembahan itu, sesungguhnya kita sedang berusaha menjalankan pelayanan kesaksian bagi jemaat di luar GPIB sekalipun. Atau Bapak Ibu punya kerinduan pribadi yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu keluarga Bapak Ibu Saudara yang setiap bulan dia punya komitmen, dia memberikan persembahan syukurnya ke pos-pos Pelkes GPIB. Saya nggak tahu persis keluarga ini keluarga siapa, Bapak Ibu Saudara, karena saya mendapatkan ini ketika saya di pos Pelkes di Pulau Lingka, jemaat GPIB Immanuel Batam. Bapak Ibu Saudara, kami dihubungi oleh salah satu keluarga lewat seorang pendeta. Lalu kemudian pendeta ini ingin membantu pos Pelkes Solafide tempat saya melayani pada saat itu. Dan saya tanya, oh ini baik sekali, memberi bantuannya nggak kecil Bapak Ibu Saudara, besar. Setidaknya hampir 2 juta kalau saya nggak salah begitu. Dan itu persembahan itu tiap bulan ada dari keluarga ini, tapi bergilir. Nanti pos Pelkes yang ini, nanti pos Pelkes yang sana, nanti pos Pelkes yang sana. Jadi cara keluarga ini bersyukur kepada Tuhan dan mendukung pelayanan kesaksian. Dia tahu dia terbatas, dia nggak bisa terlibat langsung di pelayanan gerejawi, dia berikan dalam bentuk persembahan supaya pos Pelkes itu bisa melakukan tugasnya. Bapak Ibu mungkin punya semangat seperti itu, monggo Bapak Ibu Saudara, hubungi pendeta-pendeta di pos Pelkes, minta bantuan dari ketua satu majelis sinode GPIB yang berurusan dengan pos Pelkes supaya diarahkan untuk membantu. Bapak Ibu bisa lakukan itu. Kita nggak bisa secara tenaga, secara waktu, tapi kita bisa hadir melalui cara-cara seperti itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di hari Pentakosta ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara, melayani bukan hanya kepada gereja dan sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan hidup. Dunia kita terus-menerus mengalami sakit, dan bencana-bencana terus-menerus terjadi, dipicu oleh karena kerusakan lingkungan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melayani alam? Melayani alam Bapak Ibu Saudara, mulai sajalah dari yang kecil-kecil. Kurangilah perilaku hidup konsumtif kita, supaya sampah tidak terlalu banyak, dan waste food kita atau makanan sisa kita tidak terlalu banyak. Mulailah dengan kelola sendirilah sampah kita. Sampah organik yang bisa busuk, kita kelola sendiri, kita bikin pupuk atau kita bikin tempat lain lah untuk bisa menampung itu. Jangan dibuang bersama dengan sampah-sampah lain di pembuangan umum. Karena itu menyebabkan bau, menyebabkan gas metana, dan kemudian efeknya buruk sekali. Hanya sampah-sampah plastik dan yang tidak beracunlah yang kita buang ke tempat pembuangan umum. Itu cara-cara sederhana melayani alam lewat sampah kita. Kita yang nyampah kok bumi yang harus menderita. Kita yang nyampah kenapa Jogja yang harus menderita, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu hidup di daerah perkampungan terutama, ayolah warga GPIB jangan bakar sampah lah. Itu sangat mencemari lingkungan hidup. Kita nggak tahu asap itu terbakar, ada asap apa di situ, ada zat apa yang merusak kesehatan orang lain. Dan itu hanya menambah kerusakan lingkungan. Jangan lagi bakar sampah. Sudah zaman sekarang seperti ini, kota seperti ini kita bakar sampah. Orang bilang, wah itu wong Kristen bakar-bakar sampah. Gitu. Kita malu Bapak Ibu Saudara. Harusnya kita lebih menjadi pionir di dalam lingkungan hidup. Mari kita layani juga alam dan lingkungan sekitar kita. Bapak Ibu terkasih, semoga Roh Kudus menaruh kepada hati kita semangat untuk melayani dan juga mengingat perintah-perintah Tuhan. Kasihi Tuhan, lakukan firman-Nya. Amin.